Seyogyanya Presiden Joko Widodo tidak melakukan hal-hal yang akan berkesan nanti ketika dia tidak menjabat lagi, hati orang masih sakit kepadanya. Tidak begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Busta Minarda, teman BN yang berbahagia. Percaturan perpolitikan nasional kemarin ini dihangatkan oleh tarik ulurnya revisi dan normalisasi Undang-Undang Pilkada, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Di satu sisi, Komisi 2 DPR RI telah membuat draft revisi dan normalisasi undang-undang tersebut. Dan sejumlah fraksi waktu itu menyatakan mendukung. Namun tak berapa lama berselang, Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah pentolan partai politik dalam koalisi penguasa ke istana. Setelah itu ada sejumlah partai yang menyatakan tidak atau belum perlu adanya revisi dan normalisasi undang-undang tersebut. Alasannya memang cukup kuat, sebab undang-undang itu belum lagi dilaksanakan, masa dievaluasi. Tetapi setelah nanti dilaksanakan, barulah layak dievaluasi. Memang masuk akal. Namun di balik itu yang terbaca oleh publik, ada semacam indikasi bahawa ini salah satu upaya untuk menghambat lajunya sebagai kandidat terkuat untuk calon presiden tahun 2024 mendatang. Dia adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Logikanya, seandainya undang-undang ini direvisi dan dilaksanakan menurut revisi itu, Pilkada serentak tahun 2022, jika Anies berhasil memenangkan Pilkada DKI untuk periode kedua, dia tidak ada istirahat. Dan menurut sejumlah pengamat, dia akan bisa melaju dengan lempang untuk maju menjadi calon RI 1 2024 nanti. Akan tetapi, jika undang-undang ini tidak direvisi, Pilkada serentak tetap dilaksanakan tahun 2024, maka seorang Anies akan kehilang panggung selama 2 tahun, dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Banyak pihak mengatakan jika undang-undang ini tidak direvisi dan Pilkada serentak dilaksanakan tahun 2024, sulit bagi Anies untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Dan ini
sepertinya publik mengatakan upaya dari Presiden Joko Widodo untuk menghambat majunya Anies. Tentu boleh-boleh saja publik mengatakan demikian, tetapi juga ini belum tentu itu maksud dari Presiden Joko Widodo. Namun, kalau kita perhatikan, seorang Anies tidak terlalu tergantung dia menang atau kalah, dapat dukungan atau tidak, ketika nanti dia, andaikan dia istirahat menjadi gubernur DKI Jakarta dari tahun 2022 sampai 2024. Kenapa demikian? Selama ini kelihatannya yang mendongkrak suara Anies itu bukan malah karena dia jadi gubernur DKI saja, tetapi karena banyaknya tekanan kepada dia dan banyaknya tekanan kepada pihak-pihak yang selama ini telah menyatakan mendukung dia. Contoh, dengan adanya ulama sekarang yang seperti terkena pesakitan, itu membuat suara Anies jadi terdongkrak ke atas. Dalam artian, kita sebut sajalah FPI. Kita tahu bahwa masa FPI adalah pendukung Anies. Kita tahu bahwa bagaimana kedekatan Anies dengan Habib Rizik. Jadi sebenarnya kalau ingin mendongkel Anies dari kekuatan dukungan suara dari arus bawah, seharusnya jangan diapa-apain pendukung dia. Tetapi kalau pendukungnya merasa tersakiti, andaikan pun Anies istirahat, tidak menjadi gubernur, atau tidak ada panggung selama 2 tahun, itu tidak akan mengurangi suaranya. Kalaupun kurang, tidak akan terlalu banyak. Sebab para pendukung Anies yang berada di akar rumput itu kelihatannya punya jajaran yang sangat rapi sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Itu baru satu sisi dari sisi agamis. Dari sisi lain juga begitu. Kalaulah seperti seorang Natalius Pigai ada upaya untuk mengkerdilkan dia, itu nanti dampaknya tetap akan ada juga kepada Anies di samping pada yang lain. Jadi kelihatannya Anies tempat berlindung bagi orang-orang yang terpinggirkan, tempat berlindung bagi orang-orang yang merasa tersakiti, tempat berlindung bagi orang-orang yang selama ini merasa tidak diperhatikan, tempat berlindung bagi orang-orang yang selama ini berseberangan dengan kekuasaan. Kalau ini yang terjadi, bisa-bisa Anies nanti sama atau seperti Nelson Mandela, semakin ditekan dia semakin melambung tinggi, semakin ditekan nanti dia akan semakin melambung tinggi. Jadi tidak serta-merta diurungkannya Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2024 menyulitkan bagi Anies. Bahkan bisa makin melempangkan jalan Anies
Karena dia berada pada posisi yang selalu tersakiti. Itu kelihatannya. Bagaimana dengan Bapak Joko Widodo yang sekarang menjadi presiden? Kalau kita perhatikan, selaku seorang presiden yang tidak lagi akan mencalonkan diri pada tahun 2024 nanti, seyogyanya Presiden Joko Widodo tidak melakukan hal-hal yang akan berkesan nanti ketika dia tidak menjabat lagi, hati orang masih sakit kepadanya. Tidak begitu. Tetapi sisa-sisa jabatannya ini harus dia jadikan sebagai perangkul, pengayomi, dan pelipur terhadap berbagai kegundahan orang selama ini dia memimpin. Sehingga begitu dia nanti tidak jadi presiden lagi, orang tidak menyebutnya sebagai mantan presiden, tetapi akan menyebutnya sebagai presiden yang kesekian di Indonesia. Orang tetap merasa beliau adalah seorang presiden. Tetapi kalau gerakan-gerakan beliau melakukan penghambatan, melakukan penekanan kepada seseorang, kepada sekelompok orang, kepada musuh, orang-orang yang beliau anggap musuh, nanti beliau akan tetap merasa ada musuh ketika setelah selesai memimpin. Padahal bagaimanapun orang setelah selesai memimpin tidak ada lagi musuh. Lawan politik itu ketika menjadi politisi. Di saat tidak lagi menjadi politisi, tidak akan tidak lagi ada musuhnya. Apalagi seorang Presiden Jokowi berbeda dengan sejumlah presiden selama ini. Berbeda. Kalau kita perhatikan, mulai dari presiden pertama Soekarno adalah dia pemimpin PNI. Soeharto pemimpin puncak Golkar. Habibie walaupun tidak puncak Golkar, tapi ketika itu dialah yang paling tinggi di bawahnya di Golkar. Gus Dur walaupun dia tidak ketua PKB, tetapi beliau pendiri PKB. Megawati ketua PDIP. Sampai berderet pada Pak SBY, ketua Partai Demokrat. Nah, sampai pada Pak Presiden Jokowi, bukanlah seorang ketua partai, bukan pula ketua Dewan Pembina Partai, bukan pula pendiri partai. Jadi sungguh sangat baik nanti posisi Pak Jokowi setelah beliau tidak menjadi presiden lagi. Beliau tepat sekali untuk menjadi tokoh bangsa. Tepat sekali beliau menjadi guru bangsa. Kerana beliau bukanlah pendiri partai, bukanlah ketua partai, bukan pula ketua Dewan Pembina Partai. Beliau masyarakat biasa, seorang presiden yang lahir dari rakyat biasa. Inilah. Dan kalau itu terjadi, maka Presiden Joko Widodo tidak jauh beda dengan Nelson Mandela. Setelah dia berhenti, akan menjadi guru bagi orang lain, akan jadi tempat bertanya bagi bangsa ini. Orang tidak akan sungkan-sungkan bertanya, kerana beliau tidak terlalu terkontaminasi oleh partai. Tetapi jika beliau berupaya
untuk memenangkan orang yang akan melanjutkan beliau, akan menggantikan beliau nanti. Di sana letaknya nanti kesan tak baiknya datang. Seharusnya sekarang beliau tidak ada beban kecuali beban untuk mensejahtera rakyat, kecuali beban untuk memajukan Indonesia, sehingga tinta emas nanti akan melukis sejarah indah di dalam sebuah buku catatan Indonesia, yang mana ketika Bapak Joko Widodo yang orang biasa jadi presidenlah, bangsa ini majunya bukan main. Untuk itu, dengan sisa waktu 4 tahun lagi ini, Presiden Joko Widodo mungkin bisa memfokuskan pikirannya untuk bagaimana menciptakan rakyat Indonesia sejahtera, rukun, damai. Beliau tidak punya beban sama sekali untuk kelangsungan partai. Dan kalau itu yang terjadi nanti, beliau akan senang. Dan juga kalau itu yang terjadi nanti, anak dan menantu beliau yang sekarang menjadi wali kota berdasarkan hasil pilkada serentak kemarin, ia akan mulus-mulus saja, akan sangat dihargai oleh rakyat. Akan tetapi kalau terkesan ada upaya-upaya untuk menghambat orang lain maju menggantikannya, nanti melihat mantu beliau, melihat anak beliau sebagai seorang pejabat publik, nanti orang akan melihat juga kesannya kepada beliau sendiri. Jadi sekali lagi, tidak terlalu signifikan pengaruhnya pemilu tahun 2024 dan pemilu tahun 2022 untuk seorang Anies maju ke RI 1. Bahkan kalau Anies tidak hati-hati, jika nanti pemilu 2022 dilaksanakan, dia sempat kalah, hancur, habis dia. Ini akan membuktikan nanti bahwa Anies tidak lagi disenangi rakyat. Sempat dia kalah, hancur, terbukti nanti. Tapi kalau memang pemilu tahun 2024, dia bukan kalah, tapi memang aturan yang menentukan dia harus berhenti. Dia tidak kalah, sehingga dia lebih leluasa selama 2 tahun berkeliling Indonesia. Dia akan lebih leluasa fokus selama 2 tahun konsolidasi ke seluruh tim-timnya di daerah. Dia akan leluasa selama 2 tahun melakukan pendekatan kepada rakyat secara pribadi, face to face. Tapi kalau dia sebagai gubernur DKI, tiap sebentar nanti dilihat orang ada di Kalimantan, tiap sebentar dia ada di Sumatera, ada di Sulawesi, ada di Papua. Ada apa? Ini gubernur DKI ini atau gubernur Indonesia? Itu nanti. Sedangkan Ibu Risma saja, Menteri Sosial, sedikit saja terlihat indikasi oleh orang ada semacam usaha berlebih ke DKI, dicerca orang. Apalagi nanti Anies. Tetapi ketika dia tidak lagi menjadi gubernur DKI, dia akan leluasa. Jadi hitungan-hitungan politik tidak sama dengan hitungan matematik. Hitungan-hitungan politik tidak ada istilah hitam putih. Tidak ada. Tinggal lagi bagaimana Anies dan pendukungnya bisa memanfaatkan ini. Jadi jika terjadi pemilu tahun 2022, Anies harus hati-hati. Sebab kalau sempat kalah dia hancur.
Bagaimana bisa di DKI aja kalah? Kalau menang dia nanti juga akan ada. Tentu yang menang dia lakukan ini, dia lakukan itu. Tidak fair permainannya selama ada dalam pilkada DKI itu lagi. Dan sekali lagi, jika terlihat nanti ada kesan dia berhenti tahun 2022 karena ada upaya menghambatnya untuk maju menjadi gubernur DKI periode kedua, tambah naik lagi nama dia. Ini kita orang timur di Indonesia ini, orang teraniaya itu membuat orang simpati kepadanya. Selama ini kalau kita lihat selama menjadi gubernur DKI itu Anies Baswedan seperti orang terniaya. Dia tidak reaktif ketika ada serangan-serangan kepadanya secara politik. Tidak. Inilah membuat orang kelihatannya simpati kepada Anies. Oh, persoalan partai. Partai itu sudah ada hitung-hitungnya dari sekarang. Sudah ada. Tahun 2022 aja nanti itu seluruh partai nanti telah melihat ancang-ancang. Sekarang memang Pak Joko Widodo masih bisa memanggil partai-partai karena waktu tinggal 4 tahun lagi. Para menteri menjadi ketua partai tentu ada nanti kekhawatiran akan reshuffle kalau menantang. Tapi kalau tinggal 2 tahun lagi ya di reshuffle lah. Yang penting partai jangan hancur pada pemilu nanti. Itu. Ketika nanti masa jabatan presiden tinggal 2 tahun lagi, ketua-ketua partai bersama petinggi-petinggi partai tidak lagi akan berpikir bagaimana mempertahankan kursinya untuk duduk di kementerian. Tapi dia nanti akan berpikir bagaimana mendongkrak suara agar suara pada pemilu mendatang naik. Sebab kalau dia masih berpikir untuk mempertahankan kedudukan sebagai menteri, sebagai komisaris, sebagai wakil menteri, sebagai pejabat union itu bisa hancur partainya. Dan untuk langkah ke depan sehabis pemilu, habis. Tetapi kalau dia berpikir bagaimana partainya hidup ke depan, tidak akan begitu. Bagaimana partainya melonjak suaranya ke depan, ya tidak begitu. Coba lihat nanti, perhatikanlah. Kesetiaan politik kepada pimpinan politiknya akan berubah ketika masa jabatan pimpinan politiknya telah berada di ujung. Telah terbiasa begitu. Dari bupati, wali kota, gubernur, begitu juga. 2 tahun seorang gubernur menjelang habis masa jabatannya, itu orang sekelilingnya telah melihat itu kemana arah angin ini. Dan partai politik nanti akan melihat bahwa kondisi kekuatan dari figur Joko Widodo tidak sama dengan figur-figur yang akan maju nanti ke depan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Tidak sama. Ketika rakyat sekarang memilih berdasarkan orang, susah itu. Kekuatan partai tidak akan sama dengan kekuatan figur. Namun demikian, mari kita lihat perkembangannya ke depan. Yang penting, Indonesia semakin hari semakin baik, ekonomi semakin hari semakin membaik. Kalau ekonomi semakin terpuruk, kita yakin apapun kekuatan yang akan ditampilkan nanti untuk mengajukan, untuk mendorong seorang calon dari kalangan penguasa sekarang, sulit, percayalah, sulit. Suara rakyat sulit untuk dibendung.
kekuatan rakyat sulit untuk bendung. Apalagi rakyat sekarang telah belajar dari pemilu yang lalu. Rakyat telah belajar dari pemilu tahun 2019, Pilpres tahun 2019. Itu catatan bagi rakyat. Ibaratkan orang kalau ada kekurangan-kekurangan, ketimpang-ketimpang pada Pilpres 2014, pada Pilpres 2019, itu rakyat tidak akan mau lagi kehilangan tongkat untuk ketiga kalinya. Percayalah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.